Bertemu lagi dengan saya dalam channel YouTube Daner Sagala. Pada hari ini saya akan memandu untuk mendaftarkan suatu jurnal ke Arjuna. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa jurnal kita telah memenuhi persyaratan untuk akreditasi, sehingga nanti ketika kita sudah daftarkan, jurnal tersebut lolos desk evaluasi. Persyaratannya sesuai dengan di panduan akreditasi. Ini kebetulan ada surat, dan surat ini berisi persyaratan. Persyaratan ini ada di panduan akreditasi jurnal. Diambil, dimasukkan menjadi bagian daripada surat ini. Yang pertama, memiliki ISSN dalam versi elektronik. Jadi harus ada ISSN media elektronik. Saya mau mendaftarkan jurnal ini. Kebetulan jurnal ini hanya ada versi online atau elektronik. Oleh karena itu, ISSN-nya hanya ada satu. Oke, memenuhi syarat. Untuk syarat pertama. Yang kedua, mencantumkan persyaratan etika publikasi. Etika publikasi harus ada di menu daripada website jurnal, baik di menu samping maupun di menu utama atau navigasi. Harus ada etika publikasi, dan etika publikasinya harus jelas. Publisher dan editor, etika sebagai reviewer, etika para autor. Ya, ada 3 peran itu. Dan bisa merujuk ke etika publikasi yang dibuat oleh LIPI, atau merujuk etika publikasi yang dihasilkan oleh COPE. Ya. Selanjutnya adalah nomor 3. Jurnal ilmiah harus bersifat ilmiah. Artinya memuat artikel yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan, ilmu, dan teknologi, serta seni. Ya, jadi artinya tulisan tersebut valid secara ilmiah. Data-data yang dihasilkan juga dianalisa secara ilmiah dan didapatkan juga dengan metode-metode ilmiah. Yang keempat, jurnal ilmiah telah terbit paling sedikit 2 tahun berurutan, terhitung mundur dari tanggal atau bulan pengajuan akreditasi. Jadi, kalau saya mengajukan akreditasi sekarang, itu harus sudah ada 2 tahun berturut-turut. Jadi sekarang adalah Februari. Jurnal ini terbit 2 kali dalam setahun, yaitu Desember, Juni. Artinya, saya akan diperbolehkan atau akan lolos desk evaluasi untuk persyaratan nomor 4 jika ada 2 tahun berturut-turut. Jadi ini setahun 2020, ini setahun 2019. Artinya untuk syarat nomor 4, jurnal ini memenuhi syarat. Kemudian, frekuensi penerbitan jurnal paling sedikit 2 kali dalam setahun. Jadi, tidak persoalan apakah jurnal tersebut bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan, 5 bulanan, dan terakhir 6 bulanan. Kenapa terakhir 6 bulanan? Karena paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Jadi, dalam 1 volume minimal 2.
Tidak apa-apa sampai 12 dalam 1 tahun. Artinya bulanan, setiap bulan keluar. Tidak masalah. Tidak bisa hanya 1 dalam 1 volume atau 1 tahun. Yang ini lolos. Jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel. Jadi kita lihat ini 1, 2, 3, 4. Ini ada 5 artikel. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 artikel. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada artikel 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada artikel 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi untuk persyaratan nomor 6 terpenuhi. Tercantum dalam portal Garuda Ristek Brain. Ya, ini sudah ada dan sudah ditautkan. Sudah ditautkan di website, sehingga tinggal diklik yang ini. Tinggal diklik saja. Dia akan merujuk ke Garuda. Kemudian nomor 8, memiliki pengenal objek digital atau DOI. Jurnal ini menggunakan DOI dari Crossref. Dan tidak cukup memiliki saja, tetapi DOI-nya harus aktif. Cara melihat aktif atau tidaknya dengan mengklik DOI ini. Setelah diklik, nanti akan kembali ke laman awal lagi, awalan atau laman abstraksi. Tidak ada laman yang menyatakan bahwa terjadi error membuktikan belum aktivasi. Kemudian memiliki profil jurnal di Google Scholar. Memiliki profil jurnal di Google Scholar. Ini sudah kami tautkan, tinggal diklik. Ya, ternyata jurnal Abdihas. Oke. Itulah persyaratan yang harus dipenuhi secara dasar. Kalau ini sudah dipenuhi secara dasar, kita akan lolos tes evaluasi. Oke, selanjutnya kita coba login. Setelah login, kemudian masuk ke laman kita ini, kelola terbitan, daftar terbitan. Masih kosong, kita klik tambah jurnal. Nah, ini jurnal harus sudah terdaftar di situs Garuda. Artinya, jika belum terdaftar di situs Garuda, tidak akan dapat dicari EISSN-nya. Jadi, yang ini EISSN-nya adalah copy ya, sudah ada di Garuda. Lalu kita tambah jurnal, lalu tambah. Ya, ini sudah ada di dalam daftar terbitan berkala yang dikelola. Selanjutnya kita klik ini garis 4 yang ada di sebelah kanan atas pojok. Nah, ini ada 5 menu ya. Jadi kita coba lihat edit ini. Kita harus lihat edit ini karena kita harus pastikan link-link ini sudah benar atau sudah semua link yang dibutuhkan tersedia. Mungkin ada beberapa yang tidak tersedia dari Garuda yang diinginkan oleh Arjuna.
Oke, ini sudah. Ini karena tidak ada memang PISSN-nya. Kemudian email editor, saya tetap pakai ini saja. Komunitas tidak ada ya, itu optional juga. Kemudian tahun terbit 2019, ini 6 bulanan. Oke, yang ini kita coba cek. Oke, benar ya. Ini kita coba cek kontak. Benar, menuju ke kontak. Kemudian URL reviewer. URL reviewer ini kita lihat di, kalau saya buatnya reviewer acknowledgement. Artinya daftar-daftar para reviewer jurnal kami. Kita copy, paste, kemudian URL Google Scholar. Kita coba harus merujuk ke Google Scholar daripada jurnal itu sendiri. Kemudian URL pengindeks statistik tidak wajib juga karena tidak ada tanda bintang, tetapi kalau Google Scholar walaupun tidak ada tanda bintang, dia adalah persyaratan mutlak di persyaratan yang di awal tadi. Kemudian etika publikasi, menunya ada di sini, publication ethic. Saya copy, kemudian paste. Oke, OAI. OAI itu adalah URL dasar homepage garis miring OAI, itu yang umum biasanya, kecuali ada settingan khusus perubahan. Jadi ini, kemudian tanpa indeks ya. Nah, ini kan homepage awal. Nah, kita tambah garis miring OAI, enter. Ya, inilah hasilnya. Oke, kalau kita lihat list error, list record ya. Kalau kita lihat list record, nah di sini ada semua record dari artikel-artikel. Nah ini. Oke, sudah benar ini ya. Kemudian DOI Journal. DOI Journal ini bisa salah satu DOI artikel yang sudah terbit atau prefixnya saja. Kita buat prefixnya saja. Lalu kita simpan. Oke, sudah. Datanya sudah kita edit. Kemudian berikutnya, nah ini tadi tahun terbit 2019, ternyata dia 2021 ya, kita biarkan saja karena sistemnya. Karena kita udah isi tadi dengan 2019 yang saya pahami sebagai tahun terbit pertama daripada jurnal ini, tetapi kembali ke 2021 kita biarkan saja. Kemudian data jurnal ini tampilannya, kita kembali, kemudian kalau ingin mengganti PIC-nya, yang tadinya PIC-nya siapa, kemudian sekarang siapa, mungkin ada perubahan ya. Jadi ketika diambil oleh si Garuda, namanya saya ini, padahal sekarang bukan saya lagi dan bukan bukan saya lagi sebagai PIC jurnal ini, misalnya, silahkan diganti.
Selanjutnya kita ke borang akreditasi. Nah, di sini dia meminta editor username dan editor kata sandi. Ini adalah username dan password yang kita sediakan bagi si asesor nanti untuk bisa masuk ke jurnal kita. Ya, jadi di jurnal kita buat dahulu, kita buat di user ya, di role. Setelah buat namanya, kemudian peran harus sebagai jurnal editor, bukan sebagai author, bukan sebagai reviewer, tetapi harus sebagai jurnal editor, supaya wewenangnya nanti dalam mencari atau membuka dapur-dapur dari jurnal ini bisa ada. Wewenangnya lebih tinggi untuk bisa membuka semuanya. Ya. Oke, jangan sampai salah ya. Jadi harus benar antara username dan password yang dibuat. Nah, ada beberapa yang gagal di sini. Tidak diloloskan des evaluasi karena tidak bisa dibuka ternyata jurnal itu dengan username dan password ini. Oke, kemudian kita simpan. Setelah disimpan, ini ada beberapa menu. Kita buka satu persatu. Baik, ini yang tadi ya. Simpan, lanjutkan. Kemudian ini masuk ke evaluasi diri. Inilah inti daripada penilaian jurnal. Demikian panduan untuk mendaftarkan suatu jurnal di sistem akreditasi jurnal nasional atau Arjuna. Semoga bermanfaat dan semoga jurnal Bapak Ibu mendapatkan peringkat yang baik. Jika bermanfaat, silahkan di-subscribe, di-like, dan juga dibagikan bagi pengelola jurnal lain yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih.